Baiklah, selamat pagi. Kami dari kelompok 9. Hari ini kami akan menjelaskan tentang korupsi. Eh, Pertama, saya ada Gri Tegar, NIM 39, lalu ada Glenn Gilang, NIM 9, dan Intan Murni, NIM 18. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari korupsi. Di korupsi itu dari bahasa Latin, yaitu corruptio, yang berarti busuk. Menurut kelompok kami, korupsi berarti sebuah tindakan penyeleweng dari wakil rakyat yang salah mempergunakan jabatannya untuk kepentingannya diri sendiri dan juga kelompoknya sendiri. Next. Bentuk-bentuk korupsi, pertama ada merugikan keuangan negara, lalu suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, lalu ada pemerasan, perbuatan curang, lalu ada benturan kepentingan dalam pengadaan, yang terakhir ada gratifikasi. Kemudian penyebab korupsi sendiri, yang pertama adalah keserakahan, kedua kesempatan, kemudian kebutuhan, pengungkapan, terpaksa, memaksa, dan dipaksa. Kemudian di sini terdapat contoh kasus korupsi yaitu seperti dialami Gubernur Nonaktif Jambi, yaitu Zumi Zola didakwa menerima gratifikasi sebesar lebih dari 40 miliar. Kemudian selain itu, Zumi juga didakwa menerima 177.000 dolar Amerika, 100.000 dolar Singapura, dan 1 unit Toyota Alphard, namun tidak melaporkan gratifikasi kepada KPK dalam waktu 30 hari setelah penerimaan. Zumi Zola diyakini hakim telah memberikan suap alias uang ketok palu sebesar 16,4 miliar kepada 53 anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 dengan tujuan pemberian suap tersebut agar DPRD Jambi menyetujui Raperda APBD tahun anggaran 2017 dan tahun anggaran 2018 menjadi Perda APBD 2017 dan 2018. Kemudian Zumi Zola divonis 6 tahun penjara karena terbukti melanggar pasal 12B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Nomor 55 Ayat 1 KUHP. Berdasarkan kasus tersebut, kelompok kami menggolongkan bahwa bentuk korupsi pada kasus Zumi Zola adalah gratifikasi atau pemberian hadiah dengan tujuan tertentu. Selain itu juga bentuk korupsi yang terjadi adalah suap menyuap. Untuk kondisi suap menyuap ini jelas terlihat pada kondisi di mana Zumi Zola memberikan sejumlah uang kepada anggota DPRD dengan harapan dari Zumi Zola sendiri agar Raperda APBD yang dicanangkan bisa menjadi Perda APBD. Sementara untuk motivasinya sendiri, kami menggunakan motivasi keserakahan di mana Zumi Zola ini memiliki kuasa untuk memaksa anggota DPRD untuk melakukan apa yang dia inginkan melalui sejumlah uang. Untuk oleh gerakan anti korupsinya ini yang dikerjakan oleh KPK adalah memberikan vonis sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang dilihat dengan adanya hukuman 6 tahun penjara. Kemudian KPK juga mencabut hak politik dari Zumi Zola dalam kurun waktu 5 tahun. Next. Untuk solusi dari kelompok kami itu ada 5. Yang pertama itu adalah pemberian hukuman yang lebih berat untuk memberikan efek jera bagi koruptor. Mungkin yang bisa untuk koruptor dalam yang melakukan korupsi dalam jumlah yang banyak itu bisa diberikan efek jerahnya itu berupa hukuman seumur hidup. Namun setiap keputusan yang diambil yang berkaitan dengan pemberian hukuman harus dipikirkan pro dan kontranya. Kemudian yang kedua adalah memperketat segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas transaksi yang mencurigakan, terutama untuk para wakil rakyat. Kemudian yang ketiga, membangun pendidikan moral sejak kecil. Karena meskipun orang-orang sudah disumpah di bawah kitab suci mereka, mereka pun masih tetap memiliki kemungkinan untuk melakukan kejahatan, dalam hal ini adalah korupsi. Yang keempat, melihat reputasi dari wakil rakyat serta kepuasan masyarakat terhadap kinerja dari wakil rakyat. Hal ini dengan cara melihat reputasi, kita bisa melihat sedikit kemungkinan apakah wakil rakyat ini
dalam waktu-waktu yang kedepannya itu bisa melakukan tindak kecurangan atau tidak. Jika reputasinya bagus dan masyarakat puas dengan kinerjanya, maka dia memiliki kemungkinan untuk tidak melakukan tindakan kecurangan, meskipun itu bukan menjadi patokan yang mutlak. Dan yang kelima, metode instansi penegakan hukum diperbaiki dengan catatan harus tetap dilihat pro dan kontranya. Selain itu juga, ketika ada tindakan korupsi yang dilakukan oleh koruptor, maka harus ada perlindungan hukum terhadap pelapor yang bisa melindungi nyawa si pelapor ini dari setiap ancaman akibat tindakan pelaporannya akan kejadian korupsi. Next. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dah.